sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 18 September 2021 bersama Pastor Aaron Waruwu OSC dari Medan. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada pada saat ini, Shalom untuk Anda. Kita bertemu kembali dan semoga Anda dalam keadaan baik adanya. Kita akan mengawali renungan kita pada pagi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Suatu ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering, karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berkata, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu Yesus menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hatinya mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terhimpit. Kenapa orang bisa terhimpit? Ada beberapa hal yang membuat orang terhimpit oleh situasinya
karena dia tidak mampu mengendalikannya dengan baik. Kalau kita mendengarkan dalam bacaan tadi, itu diumpamakan oleh Yesus seperti benih yang jatuh di tengah-tengah semak-semak duri. Biji atau benih ini memang tumbuh, tetapi seiring dengan pertumbuhannya, dia dihimpit oleh semak-semak yang menusuk, yang membuat dia tidak bergerak, tidak bebas, dan terjerembab di dalam rumpun semak-semak itu. Dan apa rumpun semak yang begitu kuat menghimpit itu? Yesus dalam bacaan hari ini menjelaskan adalah orang khawatir dan kekayaan dan kenikmatan hidupnya tidak terpenuhi. Orang khawatir dan memikirkan bagaimana supaya dia juga maju seperti orang lain untuk meraih kenikmatan-kenikmatan dalam hidup ini, terutama ya kenikmatan yang sifatnya badaniah, sehingga akibatnya mereka terjerembab dan terjebak di dalamnya, tidak bisa keluar dan memilih untuk mati, memilih untuk meninggalkan sabda Tuhan yang sudah mulai tumbuh dalam hati. Pada kesempatan ini, dalam situasi seperti ini, saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, awas, hati-hati. Segala sesuatu yang telah kita lakukan untuk bertumbuh, untuk berkembang dan setia kepada sabda Tuhan, berapapun lama sudah kita lewati masanya, tetapi ketika kita mulai mengkhawatirkan sesuatu, ketika mulai terjerembab dan tidak mampu lagi mengendalikan kekhawatiran kita, dan tidak mampu lagi godaan untuk kenikmatan-kenikmatan dalam hidup kita, apalagi pada zaman seperti sekarang ini, di situ kita bisa akan jatuh, dan bukan hanya jatuh, kita akan bisa saja lepas dari sabda itu, hilangnya ketekunan dan kesetiaan. Inilah yang dimaksud oleh Yesus adalah biji yang jatuh di tengah-tengah semak duri, terhimpit oleh kekhawatiran dan terhimpit oleh godaan dan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan duniawi dan memiliki kekayaan yang besar. Teringat akan hal ini, banyak sekali kisah di dunia ini, bahkan mungkin di sekitar kita menemukan dulunya orang baik-baik, dulunya rajin ke gereja, dulunya sigap dalam pelayanan dan apapun kegiatan di dalam hidup menggerejanya, imannya pun semakin lama semakin bertumbuh. Tetapi ketika mulai berbicara tentang kekayaan, tergoda bagaimana supaya mudah, bagaimana supaya cepat, bagaimana supaya lebih besar kekayaan yang dimilikinya. Mulai tergoda dengan judi misalnya. Tergoda dengan judi, lama-lama judi menguasai hidupnya, dan Tuhan atau kesetiaannya kepada Tuhan memudar dan dia kehilangan arah. Ada orang yang begitu setia, begitu sederhananya dulu, dan dalam kesederhanaannya itu Tuhan menjadi penting dalam hidupnya. Buah sabda itu telah dia nikmati, sudah mulai bertumbuh, sudah mulai berkembang. Tetapi ketika mulai tergoda dengan kenikmatan-kenikmatan badaniah, itu sudah mulai jauh dari Tuhan. Kesederhanaan, keugahariannya, dan menerima situasi itu sudah mulai hilang, karena hati seolah-olah ingin mengejar kenikmatan. Dan setiap kali dia mereguk kenikmatan duniawi, dia haus dan haus dan haus lagi, sampai dia tidak pernah berhenti. Ini menurut saya yang menjadi penyakit pada zaman ini, pada situasi saat ini.
Siapa orang tidak ingin kaya? Siapa orang tidak ingin menambah kendaraan? Siapa orang yang tidak ingin jalan-jalan? Bahkan kalau perlu liburan ke luar negeri dengan enak, dengan nikmat, dengan refreshing dan segala macam. Tetapi untuk mendapatkan itu seringkali lupa soal kesetiaan dan kesederhanaan di hadapan Tuhan. Yang menjadi patokan adalah mengejar kenikmatan dan kekayaan itu. Bagaimana tentang kekhawatiran hidup, saudara dan saudariku, sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada? Setiap orang memiliki kekhawatirannya masing-masing. Yang membedakannya adalah bagaimana menangani kekhawatiran. Yang namanya kekhawatiran adalah ketakutan yang tidak punya dasar. Karena olah pikir kita, keterbatasan pengetahuan kita, keterbatasan pengalaman kita, memang banyak sekali kita mengkhawatirkan sesuatu. Atau bisa jadi juga ada pengalaman-pengalaman kita yang membuat kita jatuh dan kita khawatir jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Kekhawatiran ini pasti setiap orang memiliki dan mengalaminya. Namun, apa yang harus dilakukan atau seperti apa menangani kekhawatiran itu? Kalau dalam pengalaman hidup saya, kekhawatiran harus diatasi dengan atau bersama dengan Allah. Jangan pernah lari dari kekhawatiran Anda, ketakutan Anda, dan jangan pernah bilang tidak ada kekhawatiran, tetapi jalani, lewati, hadapi segala sesuatu kekhawatiran itu bersama dengan Allah. Dan bila terjadi demikian, saya percaya benih jatuh bukan lagi di semak, bukan lagi di tengah-tengah himpitan-himpitan penderitaan seperti itu, tetapi akan menjadi lahan yang subur dan baik hidup Anda, hidup saya, karena kekhawatiran kita tangani bersama-sama dengan Allah. Dan ini mungkin yang istimewa dari bacaan hari ini, yaitu idealnya kita menjadi lahan yang subur untuk sabda Tuhan. Kalau kita mendengarkan dari awal sampai akhir tadi, banyak sekali ragam, banyak sekali model orang-orang yang menerima sabda Tuhan. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Itu hanya pada saat pertama, lalu kemudian tahu dan ada iblis yang menggoda mereka sehingga tidak menjadi milik sabda itu. Mereka lebih tertarik, mereka ditarik, atau mereka menjauh dari bibit sabda Allah itu. Yang tinggal atau yang jatuh di bebatuan adalah memang pada awalnya dia menerima sabda Tuhan, tetapi sayangnya kurang berakar. Mereka tidak membuat akar sabda Tuhan itu lebih dalam, lebih menancap dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka berada dalam tekanan, mereka berada dalam situasi-situasi sulit, dan situasi sulit itulah yang membuat mereka meninggalkan Tuhan. Teringat dengan hal ini, saya ingat banyak orang gara-gara pernikahan, maaf saja saya menyampaikan, banyak orang gara-gara pernikahan dipaksa harus menikah dengan orang yang dia cintai dan syaratnya meninggalkan imannya. Menyedihkan sekali. Bukankah kita sebagai orang Katolik tahu melalui baptisan yang kita terima bahwa baptisan kita itu kita harus jaga, kita harus terima, kita harus pelihara. Ini ketika imamnya menyerahkan misalnya lilin pada saat baptisan, terimalah lilin yang menyala ini sebagai Kristus, simbol Kristus yang bangkit, dan sambutlah dia sampai kedatangannya kembali. Sambutlah dia sampai akhir hidup Anda. Artinya lilin ini kita harus rawat, kita harus pelihara sampai akhir hidup. Tetapi kenyataan karena tekanan-tekanan politik, tekanan-tekanan situasi, tekanan-tekanan pekerjaan, tekanan-tekanan budaya dan lain sebagainya, Anda atau ada saudara-saudara kita yang rela mematikan, memadamkan lilinnya hanya demi pernikahan, hanya demi pekerjaan, hanya demi keuntungan dan lain sebagainya. Sayang sekali, sedih sekali kita mendengarnya, karena bibit sabda Allah jatuh di tengah-tengah bebatuan yang tidak punya akar.
Orang tidak yakin, orang tidak mampu bertahan dalam penderitaan, tetap setia kepada Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, dan di bagian terakhir saya mau mengajak saudara-saudari, jadilah tanah yang subur bagi sabda Allah. Jadilah tanah yang memungkinkan sabda Allah itu tumbuh. Kalau Anda harus merubah karakter Anda, berjuanglah. Kalau Anda harus merubah kebiasaan-kebiasaan buruk Anda, ubahlah. Karena itu salah satu cara untuk merebut hati orang-orang yang sudah ada di dalamnya sabda Allah, supaya dia tetap bertahan, supaya dia tetap tekun. Bahkan mungkin saat ini Anda berada di suatu tempat, di suatu pekerjaan yang membuat Anda kehilangan iman, kehilangan pegangan, atau tekanan-tekanan begitu besar. Yang pertama saya katakan, doakanlah mereka. Dan kedua saya mengatakan, bila ada kesempatan, keluarlah dari situasi itu. Selamatkan nyawa Anda, bukan hanya menyelamatkan pekerjaan Anda. Saya ingatkan sekali lagi, selamatkan nyawa Anda, selamatkan lilin yang Anda terima ketika Anda dibaptis, sampai Anda menutup mata, daripada Anda hanya menyelamatkan pekerjaan Anda, atau hanya menyelamatkan pasang atau pacar Anda, perkawinan yang akan Anda buat karena beda agama dan beda iman dan lain sebagainya, Anda meninggalkan Kristus. Nyalakanlah kembali lilin itu, dan biarlah Anda bawa sampai kedatangannya kembali. Dengan demikian, Anda menjadi lahan yang subur bagi sabda Allah. Sekali lagi, Yesus berkata, siapa yang mendengar, hendaklah dia mendengar. Siapa yang punya telinga, dengarkanlah. Dengarkanlah pesan Allah kepada Anda hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu, 18 September 2021. Terima kasih kepada Pastor Aaron Waruwu untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.